Terus Bib, itu kapan mulai antum buat usaha gelek? Apa sebelumnya, setelah antum selesai sekolah, atau kapan tuh waktunya? Jadi kebetulan gelek itu saat ini usaha terakhir. Ada juga nih mungkin di antara pendengar dan pemirsa mungkin lagi sedang terpuruk sekarang. Antum kan sudah pernah masa itu. Itu caranya gimana bangkit? Sejatinya yang ditanya juga belum bangkit banget juga. Tapi sudah lihat mulai ibarat kata cucian udah running lah mesin Iya, cucinya lah, iya benar, sudah running lah. Apa yang harus dikerjakan pertama kalinya? Jadi pas lagi terpuruk itu guru aneh bilang, Ustadz Lukmanul Hakim Pontianak, beliau bilang kalau kita tinju sama orang, pas kita pukul orangnya orang itu jatuh, terus dia bangun lagi, kita bakal pukul lagi kira-kira. Pasti kita bakal pukul lagi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf di Haba Podcast. Ngobrol sesaat, semoga bermanfaat. Pemirsa YouTube channel Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf di mana saja berada, alhamdulillah kali ini kita kedatangan luar biasa nih. Ada Baib, pebisnis juga luar biasa sukses, yaitu Habib Aresdi Mahdi Asyatiri. Apa kabar, Bib? Alhamdulillah. Ana manggilnya gimana? Habib, Wan, nama apa yang ajib nih? Ya, kalau antum guru aneh manggil apapun itu berkah Ya, insyaallah. bisa aja. Nggak mungkin aneh bisa rubah panggilan kesayangan. Luar biasa. Bib, ana mau tanya sama antum nih. Nama antum ini udah luar biasa kemana-mana. Ana belum ketemu orangnya aja udah minum gelaknya. Luar biasa. Itu luar biasa. Antum tinggal di mana sih aslinya? Jagakarsa. Jagakarsa. Aneh lahir tinggal Jagakarsa. Betawi. Ya, bisa dikatakan demikian. Demikian. Sebenarnya Abah tuh Ambon. Oh, Abah Ambon. Jadi orang tua Timur. Oh. Abah tuh Indonesia Timur, Umi Jawa Timur. Oh, Timur. Jadi. Tapi lama lahir di sini. Lahir di Jagakarsa. Hati kalau dibelah itu udah Jack. Udah Jack, oren. Jack kita. Iya, cakep. Iya. Tahun berapa tuh? Gelak lahirnya. Enggak, antum dulu. Oh, aneh lahir tahun 87. Biar orang tahu nih. Yang punya gelak, alhamdulillah mampir ke Haba Podcast nih. Sebenarnya bukan yang punya gelak. Apa tuh? Punya Allah. Yang punya Allah. Aneh CEO aja. CEO, kalau kita bilang CEO. Nyawa kita juga bukan punya kita. Iya. Boleh. Kita ralat. Jadi yang punya ini punya Allah. Tapi CEO-nya beliau. Dari dia punya pemikiran sehingga alhamdulillah viral sampai sekarang nih minuman. Terus Bib, itu kapan mulai antum buat usaha gelek? Apa sebelumnya, setelah antum selesai sekolah, atau kapan tuh waktunya? Jadi kebetulan gelek itu saat ini usaha terakhir. Oh, saat terakhir. Dari awal kan berbagai macam usaha segala macam, dan sekarang ini saat ini yang terakhir saat ini itu di gelek tahun 2019. Dari kecil emang aneh tuh dagang, emang dari SD tuh emang udah dagang. Iya, kita ada darah ininya, ada darah dagangnya. Ada darah dagangnya. Usaha dagang tuh. Karena Rasulullah juga kan dagang. Terus, Beb? Tapi sejatinya sih kalau dagang di aneh, kalau antum kan emang udah levelnya guru ya, pikirannya ke sono langsung. Kalau aneh tuh pengen dagang, pengen jadi pengusaha itu karena sering nonton infotainment, Beb. Oh, gitu ya. Yang aneh lihat itu suaminya artis itu nggak ada yang PNS. Oh, nggak ada yang PNS. Nggak ada yang karyawan. Adanya usaha. Luar biasa. Iya, jadi pikiran jahiliyah aneh pikir kalau pengen punya. Itu dari SMA. Dari SMA? Jadi pengusaha. Kalau dagang dari kecil. Tapi kok background sekolahnya nggak dagang? Nah, itu dia. Backgroundnya apa tuh backgroundnya? Jadi waktu anak SMA itu aneh punya azam. Pengen jadi habaib pertama di Indonesia yang kuliah di 3 kampus terbaik di Indonesia. UI, azamnya tuh. UGM, ITB. Alhamdulillah 2 udah kesampaian nih, UGM sama UI. UGM sama UI. S1 aneh teknik fisika UGM. Teknik fisika UGM. S2 aneh murtad. Apaan tuh? FISIP UI. FISIP UI. Tanah S3-nya. Kenapa tuh bilang murtad? Karena beda jalur antara teknik sama keluar sospol kan, sosial kan. Iya. Nanti S3 lagi, acak lagi kita ambil filsafat kayak apa. Oh iya. Ada rencana? Insya Allah ITB, karena kan azamannya di SMA jadi habaib pertama yang di 3 kampus. 3 kampus terbaik di Indonesia.
Tinggal ITB nih. Tinggal ITB yang Lagi proses apa gimana? tadi udah di ACC, cuma kata Allah tunggu tempat podcastnya antum dulu nih. Luar biasa. Baru keluar nih berkasnya nih, beasiswanya baru Sahabat keluar nih. yang belum datang ke podcast Ana berarti jangan kalah sama Habib. Aresti Mahdi. Jadi ITB akan Insya Allah mudah-mudahan. S3 nih. Kalau nggak nyampe S2, tapi yang penting ITB pokoknya. Ya, Insya Allah. Terus kok bisa kepikiran bikin glek itu dari mana? Jadi Awalnya coba kasih tahu. Ini alasan jujurnya ya. Jujur. Iya, iya. Di sini nggak boleh bohong, Beb. Nggak boleh bohong. Karena bohong itu tidak bagus. Di sini jujur. Tapi di bangsa kita ini jujur nih ada hal yang agak unik yang susah diterima. Nah, itu dia. Kita Kalau kayak jujur nggak ada yang lihat, tapi kalau di sini jujur Iya. lah. Jadi sejatinya memang usahanya, alhamdulillah Allah kasih jalan punya jalan beberapa usaha dari kecil berganti atau mungkin masih ada. Termasuk di Glek ini minuman berangkat dari waktu itu di tahun 2018 itu Ane ada kerjaan yang Ane punya keuntungan ada sisa dikit. Nah Ane mikir Ane mau bikin apa ya, usaha apa yang baru ya. Nah singkat cerita ada CEO-nya sebuah brand minuman atau bisa dikatakan kopi dari luar yang CEO-nya ngomong kalau nggak dukung lagi bete, Oke, tahu jangan itu. beli Hijau produk ya, kami, masalah. iya yang hijau. Terus? Jangan beli produk kami. Gitu. Wah, aneh pikir nih sombong level dewa nih begini nih kan istilahnya. Cuma kita nggak bisa ngajak orang buat langsung ninggalkan sebelum ada substitusinya kan. Nah, aneh berazam kayaknya bikin minuman yang notaben harusnya rasanya bisa lebih enak atau lebih nikmat sebagai substitusi umat buat milih atau buat menjadi alternatifnya atau jadi utama. Jadi utama. Iya, karena cuman Glek dari semua minuman kekinian yang punya cucunya Rasulullah. Luar biasa. Iya, jadi kalau kita nyantri anak yatim, kita kan sebelahan sama anak sama Rasulullah di surga. Nah, sebelahan kalau nggak minum Glek belum bisa diminum. Iya, Rasulullah pasti nanya Gleknya mana nih kan? Karena punya cucunya ya kan? Punya cucunya, luar biasa. Lanjut, Bib. Nah, jadi itu dasarnya itu ya kita bikin minuman yang kebetulan lagi happening pada zaman itu juga. Dan karena sebelumnya juga Ane punya usaha yang sudah mengalami banyak fase, terutama fase dicuci Allah ya. Naik turun? Ya naik dan nyungsep karena banyak hal yang banyak pemahaman Ane, termasuk juga telat ketemu antum juga, jadi Ane banyak salah gaulnya. Dari tadi kalau sekarang lagi belajar buat bikin amal soleh, dulu bikinnya amal salah mulu. Luar biasa. Jadi, nah sampai pada titik di mana kalau bikin usaha tidak punya value yang kuat, ya akan begini-begini juga. Makanya di Glek, Ane beristiqomah untuk menyedekahkan 51% keuntungannya buat sedekah. 51%? Ya, dan Ane punya mimpi itu setiap karyawan Ane harus punya masjid atas nama orang tuanya masing-masing. Setiap karyawan? Ya, alhamdulillah Glek di 3 tahun ini sudah bangun 2 masjid. Luar biasa. Pertama di Cianjur, kedua di Madiun, dan 1 pondok mengaji di Lombok. Dan kadang kami, Ane pribadi punya azam setiap karyawan mesti punya rumah di surganya besok. Jadi mereka nggak bakal punya KPR di sini, tapi mereka bakal punya rumah di. Terus untuk menciptakan itu gimana? Untuk merealisasikan itu gimana tuh? Maksudnya kan impian itu, cita-cita kan? Itu dari Glek ini aja apa ada usaha-usaha lain apa gimana? Ya saat ini di Glek itu aja dulu, di Glek itu. Terus bisa dari 1 counter sekarang menjadi berapa counter sekarang? 53 counter itu gimana caranya itu? Ya Allah kasih jalan, ya tugas kita kan ikhtiar aja kan. Ikhtiar aja. Ikhtiar. Bahwasanya Ane selalu menyampaikan ke teman-teman, usaha itu ini dari kontemplasi Ane selama ini ya, Bib ya. Kalau dulu kita kerja keras pagi siang malam, tapi banyak orang yang kerja keras pagi siang malam ya begitu-begitu aja hidupnya. Ada orang yang sehari kerja cuma 10 menit liatin harga sahamnya naik apa turun, ya hartanya nggak habis-habis. Ya artinya setiap bisnis itu sejatinya Ane sedang belajar 1% doang ikhtiarnya, 99% itu ridhonya Allah. Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Ane ngalamin banget ketika awal mula bisnis habis lulus kuliah sampai 2017 Ane malah punya utang. Cenderung bangkrut. Punya cenderung bangkrut dan Ane pisah sama mantan istri. Jadi itu suatu hal ketika kita bisnis atau kita memulai suatu apapun tanpa dasar yang kuat dan tidak didampingi oleh ilmu dan tentunya kedekatan dengan Allah pastinya, ya pasti ambiar semuanya. Kapan itu antum mulai didampingi ilmu-ilmu agama sehingga ada marketing akhirat lah kalau Ana bilang dari
100%, 51%-nya untuk Allah Subhanahu wa taala untuk di jalan agama. Jadi aneh waktu mulai gelek itu tahun 2019 itu tepat usia aneh 32 tahun. 32 tahun. 32 tahun itu dalam kacamata awam aneh kan usia Rasulullah kan 63 tahun. 63 tahun. Kalau bagi dua kan 31 Ya. plus 1 kan 32. Plus satu. Maka aneh punya pikiran bahwa di usia aneh yang 51% usia normalnya manusia, itu aneh pikir hidup aneh nggak ada manfaatnya lah. Banyakkan dosa. Sampai saat ini pun juga dosanya masih banyak. Nah, mungkin dengan aneh punya visi atau istiqomah di 51% keuntungannya itu bisa buat ngapus kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang nggak berguna di hidup aneh sebelumnya. Itu sudah terus berjalan. Sampai hanya terus sampai saat ini tuh. sampai terus berjalan. Ajib. Langsung disalurkan apa gimana? Itu jadi masjid. Oh, jadi Ya. masjid. Alhamdulillah. Tapi apa namanya antum merasain ketika dulu sebelum ada marketing yang seperti itu dengan sekarang itu berbeda jelas. Wah, sangat jelas berbeda, Bib. Analoginya begini, Bib ya. Ah, Ketika satu hari kita naik motor dan kita berhadapan sama polisi saat kita nggak pakai helm, saat kita nggak bawa STNK, ada salah lah kita pokoknya. atau nggak ada salah sekalipun lah. Oh, Nggak salah sekalipun ketemu polisi itu ada salah atau nggak ada salah tetap aja deg. deg. Ah, Cuma ketika antum ngeboncengin aba, deg-degnya itu kurang apa enggak kira? oh iya iya. Padahal masalahnya sama aja sebenarnya. Analogi yang sama dipakai ketika kita berikhtiar berumah tangga atau mungkin berusaha atau berteman ketika ada Allah yang bersamain. Masalahnya sih sama aja. Pengusaha masalahnya sama. Mau antum taat apa enggak, masalahnya pasti sama aja. Cuman akses buat menyelesaikannya, red carpetnya beda. Ketika ya dampingin sama enggak lebih tenang, lebih slow, lebih santuy. Dan akhirnya jalan keluar itu bisa didapat. Bisa lebih cepat dapatnya. Karena pasti yang taat sama yang Ma'itakillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah maka akan diberikan jalan keluar yang tidak terduga. Oh, jadi itu ya, Bib. Jadi benar-benar kalau kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala kasih jalan keluar dari segala permasalahan. jalan keluar dan lebih tenang buat ngadepinnya, lebih santuy. Sebenarnya masalahnya sama. Rizky mau dikejar ngoyo atau enggak, udah ketaker segitu-segitu juga. Mau cara haram, mau cara halal sama aja. Sama aja. Cuma bedanya adalah keberkahannya, ketenangannya. Berkah Itu yang antum terkadang. rasain. Saat ini itu yang aneh lebih rasain, aneh lebih nikmatin hidup dulu ngoyo. Oh ini mesti gini, mesti begitu. Mesti tipu sana, tipu sini, segala macam. Mesti bohong. Even bohong yang paling sepele, janjian sama orang, belum OTW bilang OTW. Itu juga ada janjian tuh. Iya, even soal sepele sekalipun kita jujur aja mendingan aneh suruh ngisi, Bib. Dadakan ngisinya, aneh boleh nggak tunda daripada aneh bohong juga, aneh nggak berkah mau ngisi ilmu malah jadi bohong kan. Jadi hal kayak begitu jadi trigger sekarang, jadi latihan. Aneh belum bukan orang baik atau belum jadi orang baik, cuma pengen jadi orang baik. Tapi antum sudah menginspirasi orang banyak dengan antum beberapa kali ngisi podcast kan, ada di TV juga aneh ngeliat, alhamdulillah menginspirasi anak-anak muda khususnya ya, yang pengen pengen juga. Itu dari mana kira-kira start awal dari mana tuh, Bib? Niat yang baik. Niat yang baik. Banyak orang salah dilihat kita ibadah aja kalau kita nggak niat kita nggak belum dibilang sholat atau puasa. Iya. Jadi orang menyepelekan soal niat. Niat. Ketika kita punya anak kita misalnya 2, Bim, beli handphone dong. Buat apa kamu? Buat main game. Anak yang kedua muncul, Bim beli handphone dong. Mau jualan online. Supaya duitnya bisa buat sedekah, beli kambing, kurban. Pasti logika kita akan dahulukan beliin yang nomor 2. Nomor 2. Niatnya bagus. Niatnya bagus. Allah juga begitu, walaupun dimensi Allah kita nggak bisa nyampe ya. Cuma mengenal Allah pasti mengenalnya manusia. Jadi niat dulu ya? Niat. Kalau kita punya duit banyak buat apa? Ya buat kita punya mobil mewah boleh nggak? Boleh. Semua sahabat Rasulullah semua kaya semua. Boleh kaya. Mobilnya buat apa? Even nanti kalau sudah dibeliin handphone dia buat game juga. Ya biasanya Allah ngejaga sih itu kalau ngejaga ya, kalau lihat band dijaga ya. Dijaga pasti kan. Iya. Gangguannya banyak. Ya kalau kita punya niat, punya usaha sukses biar apa? Biar nunjukkan bahwa Islam itu isinya orang-orang sukses banyak. Betul. Kita punya mobil buat apa? Buat nganterkan saudara kita, dia nikahan, bisa pakai mobil kita nggak usah sewa. Kita ke masjid gampang. Orang lihat Habib nggak pandang sebelah mata karena mereka bawa mobil mewah. Cukup dan nggak perlu amplop kalian semua. Kita mesti jaga marwah itu. Luar biasa. Kita punya waktu banyak supaya kita bisa main sama anak kita, bisa main sama teman-teman kita silaturahmi. Jadi cantainya ke sana semuanya. Nah itu aneh belajar ketika aneh nyelup, ketika aneh masuk lumpur.
Karena biasa kalau orang dikasih tahu nggak denger dijorokin sama Allah. Iya. Masuk lumpur dulu Masuk baru. lumpur dulu baru kita ngep. Tahun berapa tuh? Sebelum ada gelak berarti ya? Sebelum ada gelak ya. Masuk lumpur tuh 2017 habis jelang pisah. Hubungan aneh sama orang tua juga nggak akur, ini juga penting nanti di akhir aneh kasih tahu tips. Oke. Bahwa orang kaya di Islam tuh dikasih tahu tipsnya, cuma kita aja nggak mau bikin. Iya. Tadi pertama niat yang anak pegang kunci pertama tuh awalnya niat berarti ya? Niat dulu. Niat. Nama amal lebih niat dan semua tergantung niat mau bikin apa. Jadi harus Aktivitasnya sama, Bib. aktivitasnya sama. Niatnya bikin beda. Niat yang beda. Aneh mau kasih orang sedekah ke anak yatim, niatnya adalah supaya kita menjalankan anjurannya atau perintahnya Rasulullah, atau supaya terlihat menjalankan anjurannya Rasulullah. Beda. Itu dua hal yang berbeda. Terlihat baik apa jadi orang baik. Padahal aktivitinya sama. Yang beda kan apa? Jadi pahala atau enggak? Di niat doang. Niat dong. Iya. Nikah sama maaf zina sama aktivitinya. Ya. Cuman niatnya yang bikin membedakan beda. niat. Ya, disitulah Muslim punya pembeda. Disitulah menyebabkan ekornya atau runtunannya menjadi berkah atau enggak di soal niat. Makanya kita dari kalangan habaib itu suka dengar nawaina kama nawa aslafun shalihin. Kita niat bagaikan mereka para salafun shalihin berniat. Jadi setelah kita niat ini buat ini kita sandarkan lagi kepada ahli niat ya. Mereka para habaib, para salafun shalihin luar biasa niat itu. Niat luar biasa. Niat yang pertama. Nomor 2 bukan ikhtiar juga. Bukan ikhtiar. Bukan tar dulu ikhtiar. Oh, apa tuh yang nomor 2? Yang kedua, yang paling penting aneh bilang ridhonya Allah. Ridhonya Allah. Nah, ridhonya Allah itu dari mana? Yang pertama dari orang tua kita. Sudah pasti dari orang tua kita, khususnya ibu kita. Itu antum mulai kerjakan pas digelak itu apa gimana? Pas aneh masuk kobangan lumpur, Hah? aneh malah mulai perbaikin hubungan sama Umi pas lagi itu. Oh. Jadi dulu hubungan aneh sama Umi nggak terlalu deket karena ngerasa punya duit, Oh. ngerasa punya tahta, harta, kedudukan, sempat di atas juga berarti ya? Ya sempat di atas, sempat bergelimang, tiba-tiba nyungsep ya kita nggak tahu kenapa nyungsepnya gitu kira-kira. Nah itulah ketika kita nggak deket sama Allah, ya ketika sinyal turbulensinya menguat, ya Allah nggak ngasih sign, tiba-tiba ya nyebur. Langsung aja dar. Cuma kalau kita deket, mau kita belokin, belok awas ada lubang, awas ada ini. Kayak Ada GPS lah, yang ngasih tahu. kayak Google Map lah, Kayak awas Google sebelah Map. kiri Ada belok macet kanan, ada ini. macet, lewat ke sini dihindarin. Google Map aja bisa menghindarkan orang dari macet, apalagi Yang bosnya memiliki dunia. yang milikin dunia, yang milikin otaknya yang punya Google Map gitu. Pasti bisa ngindarin kita dari macet. Nah, Tadi antum sini macet ya? Nah, kan? Tadi aneh tidur sih Oh, di tidur. jalan. Jadi nggak tahu. Jadi nggak tahu. Tapi yang enak begitu tuh, tidur terus kita sampai tujuan. Tiba-tiba sampai kan. Iya, luar biasa. Terus Bib, itu jadi yang kedua bukan ikhtiar juga ya. Yang kedua adalah ridho Allah. Untuk menggapai ridhonya Allah bagaimana? Pertama orang tua pastinya. Pintu terbesar orang tua. Banyak kita tekor tapi kesohor. Lebih senang tekor buat traktir teman kita di kafe daripada belikan martabak yang mahal buat orang tua kita. Kenyataan hari ini. Banyak orang yang lebih senang telepon temennya daripada telepon orang tuanya. Kadang-kadang begitu anak muda. Iya, maka guru aneh tuh kalau dia bilang omsetnya turun, beliau langsung cek handphonenya anak buahnya. Terakhir telepon orang tuanya tuh kapan? Oh, gitu. Dicek. Jadi ridhonya Allah tuh pertama orang tua, kedua ya para guru habaib, para asatidz. Kadang-kadang nih mereka Bib, mereka anak muda, bagian minta doa sama orang tua. Ya. Bagian gajian, pacarnya yang dibeliin bakso. Bukan kadang, sebagian besar. Nah, repot gitu. Ya, jadi lupa bahwa ada karomah yang luar biasa, ada akses VVIP doa yang VVIP doa. VVIP very VVIP. important. Iya, V-nya banyak tuh. Iya. Bahkan satu ulama ketika ibunya meninggal itu dia bukan sedih soal sosoknya udah gak ada. Cuma satu pintu doanya itu ketutup. Karena lewat orang tuanya itu kan VVIP akses ya. Benar. Itu luar biasa yang kita. Jadi pintu terbesar menggapai ridhonya Allah adalah orang tua. Makanya antum-antum semuanya yang masih memiliki dua orang tua, khususnya ibu, dijaga, dibikin senang. Benar? Betul. Kalau beliin barang orang lain boleh, cuma orang tua kita mesti yang terbaik. Yang terbaik. Kalau kita beliin orang, sedekah orang, anak yatim segala macam, kita beli beras yang 10.000, orang tua kita mesti 12.000, 11.000, mesti lebih baik. Kita beliin pacar, beliin istri, beliin anak baju atau apa, orang tua kita mesti di atas itu. Sekarang ada tanya sama antum misalnya, Bib. Antum punya anak, Bib? Ada. Ada berapa, Bib? Ada 4 baru. Nah, antum
buah paling mahal misalnya apa sekarang? Apa yang paling mahal buah sekarang? Durian. Durian. Antum bisa beli nggak durian? Bisa beli, bisa. Tapi kalau anak antum yang beli kira-kira rasanya sama nggak kayak? Wah, beda. Nah itu yang orang tua di dunia ini juga rasakan Luar ketika biasa buahnya tuh. kita beli sendiri bisa, Bisa. cuman nggak ada nilainya ya nilai buah itu. Cuma kalau anak kita yang beliin Ada rasa sendiri. ada rasa beda di situ. Luar biasa itu. Banyak kita mikir ya. Jangan mentang-mentang mak gue udah punya duit. Nah itu banyak orang mikir orang tua kita Kaya. punya duit, dia juga udah biasa makan durian. Ya dia bisa beli memang udah biasa Tapi memang. pemberiannya itu. Cuman beda kalau pembeliannya. Perhatiannya. Emang udah makan steak belum? Ini ada steak baru nih. Dia bisa beli, cuman diajak sama anaknya itu dua hal yang berbeda dibanding dia anaknya ngirim supir apa anaknya ngirim GoFood apa segala macam itu beda. Ternyata memang ini ya dari hal-hal yang sepele itu bisa keberkahannya tuh nampak ya. Iya. Yang kadang dilupakan oleh anak-anak Iya. sekarang. Kita nyari siang malam nyari uang, padahal kebahagiaan itu gak bisa dibeli pakai uang. Benar. Perhatian, atensi, motivasi, apresiasi. Yo enak banget makanannya Bu, aku mau makan dong. Oh. Udah lama gak makan nasi gorengnya ibu, itu kan mahal ya harga itu, mereka senang pasti. Bikin girang. Ibadah yang disukain sama Allah kan selain ibadah wajib bikin girang orang. Bikin kira orang khususnya Apalagi orang tua. Iya. Pemirsa yang masih jauh dengan orang tuanya, Telepon. angkat teleponnya sekarang. Iya nggak? WhatsApp. Buka SMS banking, bukan angkat telepon doang, buka Boh, SMS banking. Langsung SMS Iya, bankingnya. transfer rekeningnya Transfer segala rekeningnya, macam. apalagi kalau dibawain segepok, lebih ajib lagi. Bener. Jadi antum-antum semuanya yang dengar nih, yang mau yang lagi usaha ataupun yang lagi belajar ataupun apapun itu, kalau punya hajat, orang tua nomor satu. Iya, Betul tidak? Betul. Kondisi umat sekarang mereka lebih prioritaskan lingkungannya, ke guru-gurunya itu bagus, dia support ke Bagus. guru-guru. Cuman nggak bisa, derajat orang tua tuh beda, pintunya sendiri. Orang tua memiliki Orang pintu tua sendiri. dulu, kedua baru guru-guru kita. Makanya orang tua dulu guru pun mengajarkan seperti Iya. itu. Anak ingat guru anak bilang, ente ziarah kemana-mana wali, keramat ente ada Orang di tua. orang tua. Iya. Kan itu, keramat ente di orang tua, itu luar biasa. Luar biasa itu niat dan menggapai ridho Allah dan pintunya di orang tua. Pertama pintu ridho Allah tuh ada beberapa pintu. Yang pertama orang tua. Orang tua. Yang kedua guru-guru kita habaib, Guru-guru asatiz. Yang ketiga anak yatim. Anak yatim. Itu juga pintu khusus juga. Pintu khusus juga. Yang ketiga itu ya Diperhatikan lah. diperhatikan. Ada cerita nggak Bib, dengan orang tua antum, ada cerita yang nggak bisa dilupain sama abah atau umi? Kalau sama orang tua tuh kalau abahnya tuh beliau sosok yang ngajarkan soal leadership ya. Leadership. Bagaimana setiap orang itu nggak sama perlakuan menyenangkannya. Ada orang yang senangnya itu di orang tuanya, maka kita senangkan dia dengan cara memulihkan orang tuanya. Ada orang yang senangnya di anaknya, ada orang senangnya itu di istrinya. Maka setiap orang nggak bisa derajat ketika kita beliin pizza ke semua orang satu kantor, itu nggak semua orang Belum menikmati tentu pizza. Menikmati pizza. Tapi ada orang yang dia lebih senang misalnya pecel karena dia ingat sama orang tuanya misalnya, dia ingat pecel. Ada orang senangnya sama getuk karena dia ingat getuk sama ibunya suka bikin getuk. Jadi kita mesti ngerti. Kita mesti sebagai pemimpin yang memberi contoh dan yang tampil depan mereka. Itulah abahnya ngajakan itu soal leadership segala macam. Antum mau sholat Jadi kayak buat gimana? usyain ala mahali ya, menaruh satu tepat pada tempatnya ya. Iya, kita mau ngasih berlian kalau dia senangnya adalah kurma ya nggak bakal kena gitu, nggak bakal bikin dia senang. Yang akhirnya kita sia-sia juga mau bikin kayak begitu kan. Intinya kan dia senang. Dan proporsi orang senang itu beda-beda. Benar. Ada orang yang senang ketika dapat uang 1 triliun. Ada orang yang senang ketika dia bisa gendong anaknya. Karena dia mungkin nggak punya anak juga, bisa gendong anak Kesenangannya kecil. nggak dihitung dari materi. Iya, banyak orang Kesenangannya- sukses itu karena mobilnya mewah, subscribernya banyak, followernya banyak, atau pakaiannya bagus. Padahal derajat suksesnya orang tuh beda-beda. Kita aja yang maksain diri harus sama semuanya. Bahwa sukses itu jam tangannya mewah, mobilnya mewah, subscribernya banyak, pakaiannya mewah, anaknya banyak. Padahal nggak juga. Nggak juga begitu. Steve Jobs bagi dia sukses itu adalah punya jantung yang sehat karena dia gagal jantung, serangan jantung. Buat satu orang itu ya. Padahal dia Jadi benar-benar bermacam-macam. benar-benar bermacam-macam tingkat suksesnya orang. Kita nggak boleh samakan orang. Ada orang yang nikah 30 sukses, ya udah dia mah 30. Ada orang yang punya rumah umur 40, ya udah umur 40. Ada orang baru punya motor umur 50, ya udah bagi dia sukses ya udah. Terus bagaimana supaya kita ini bisa menginspirasi orang gitu, kesuksesan kita ini nggak cuma kita yang dapat, kayak antum lah.
Antum isi di beberapa podcast. Nah, paling agak orang pada mendengar dan pengen itu seperti apa jadi menurut antum gimana tuh? Ya kalau sukses itu kan sejatinya banyak di kita ini terbiasa dengan, kalau antum lihat tayangan di TikTok atau di YouTube itu, inilah rumah sultan begini Nah, gini itu flexing. inilah flexing. Yang sejatinya anak muda sekarang hari ini sedang dibius bahwa sukses itu adalah dengan kekayaan. Makanya kalau kita lihat fenomenanya, investasi banyak yang bodong. Ketipu soal binomo lah atau apapun yang lagi tren sekarang, OTEX dan segala macam. Itu buah dari pendidikan atau edukasi bahwasanya sukses itu adalah punya rumah yang besar dan instan caranya. Nah, kita dididik untuk seperti itu ya. Jadi agak susah juga menyamakan bahwa bagi aneh sukses bagi aneh sekarang, aneh bisa datang ke tempat guru-guru aneh dengan mudah. Dan hari ini aneh bahagia karena guru aneh mau nungguin aneh, itu juga bagi aneh sukses. Biasanya antum yang ditungguin orang, sekarang antum nungguin aneh yang dari segi ilmu bumi sama langit istilahnya. Lah bagi aneh ini sukses istilahnya. Nah kita nggak bisa samakan persepsi aneh dengan persepsinya mereka, notabene di otak mereka tuh udah tertancap bahwa saya sukses itu pakai private jet, pakai mobil limousine, pakai baju yang bisa ketemu sama banyak artis. Nah itu nggak bakal nyambung. Jadi kita hanya bisa ngomong di media atau di masyarakat atau di majelis yang notabene punya dimensi suksesnya yang sama sebenarnya. Untuk merubah itu gimana caranya? Untuk merubah paradigma bahwa kesuksesan itu diatur atau standarnya adalah kekayaan, flexing dan lain sebagainya. Untuk merubah itu kira-kira apa yang kita harus cara instan ngerubah dimensi itu adalah sering-sering nonton Habab Podcast. Luar biasa. Bagus, Pip. Yang kedua adalah memindahkan. Yang kedua perlu proses, tapi mudah-mudahan prosesnya itu nggak sampai nyemplung, karena biasa Allah nunjukkan dirinya itu saat orang itu dicemplungin. Dimensi susah itu bikin orang lebih kenal Allah dibanding dimensi senang. Jadi ngerubah antara Allah itu dari otak kita pindahin ke hati. Yang rata-rata sekarang orang Allah masih di otak ya? Masih di otak. Belum masuk ke hati. Iya, sebagai contoh Beb, maafin Al-Fakir, kalau kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pengucapan itu dari otak apa dari hati? Kelihatan. Kelihatan. Ketika ngomong dari otak, maka kita bakal pakai masker 2 lapis. Tapi kalau ngomong pakai hati, hidupku, matiku itu untuk Allah, nggak perlu pakai masker juga Allah yang jagain kok semuanya. Nggak perlu semprot-semprot. Keyakinan itu yang dibangun ya. Iya. Sebagaimana guru-guru kita dulu membangun atau mendidik keyakinan ya. Keyakinan yang paling utama, karena Allah kan di hati bukan di pikiran, di otak kita. Aneh pun sedang belajar itu juga. Ini kan bagian aneh belajar, aneh ngomong yang sama diulang-ulang. Nggak apa-apa. Itu juga buat kita. Itu kata Habib Abdullah Haddad begitu. Dakwah ente, sebarkan dakwah. Jadi biar ada yang dakwah. Kalau ente merasa tidak bagus, merasa misalnya kita ini sholat belum benar, tapi kita ngomong sama orang sholat harus tetap. Kalau semuanya merasa begitu, nggak ada yang dakwah jadinya. Tapi dengan ente nyebarkan dan ente introspeksi diri, kita introspeksi diri dan kita merubah, itu luar biasa. Cakep, Beb. Terus, Beb, lanjut. Sampai banget itu. Cara ngerubahnya. Cara ngerubahnya kita latihan buat kita ngerubah, hadirkan Allah di hati dalam kontemplasi diri, banyakkan sendiri, banyak renung segala macam, ingat salah, ingat dosa kita, dan yang paling penting jangan jauh dari power bank kita. Apa itu power bank kita? Ya, guru-guru kita, orang tua, duduknya deketin, liatin aja pokoknya. Lama juga kita keinget dosa-dosa kita nih, orang kalau bersih banget, suci banget kayaknya. Jadi ada juga nih mungkin di antara yang pendengar dan pemirsa mungkin lagi sedang terpuruk sekarang. Antum kan sudah pernah masa itu. Itu caranya gimana bangkit? Sejatinya yang ditanya juga belum bangkit-bangkit banget juga. Tapi sudah lihat mulai, ibarat kata cucian udah running lah mesin cucinya. Iya benar, sudah running lah. Apa yang harus dikerjakan pertama kalinya? Jadi pas lagi terpuruk itu guru aneh bilang, Ustadz Luqmanul Hakim Pontianak, beliau bilang kalau kita tinju sama orang, pas kita pukul orangnya set, orang itu jatuh, terus dia bangun lagi, kita bakal pukul lagi kira-kira. Pasti kita bakal pukul lagi kan. Artinya kalau dia orang nantangin, kita gebuk lagi. Nah cuman kalau pertama kita lakukan ketika kita jatuh itu adalah, ya kita akuin udah nyerah udah. Kalau nyerah udah selesai, gak bakal dipukul. Saya salah ya Allah, saya minta Jangan maaf. sombong lah. Jangan sombong dan jangan pakai pikiran, oh kalau saya susah punya utang segini, saya mesti usaha apa ya, saya nanam apa, saya jual apa ya. Berarti ada di otak kita bahwa solusi itu di otak kita gitu.
Itu yang jadi yang pertama banget adalah akuin salah, minta maaf ya Allah saya gitu. Iktiraf ya, mengaku Iktiraf, kesalahan ya. akuin salah. Yang kedua adalah liwajhillah ya, jangan pernah berharap sama manusia, jangan pernah meminta sama manusia, dan jangan pernah menceritakan susahmu sama manusia. Baik. Selama di hati kita ada manusia, Allah bahasa bodoh gitu loh. Wah, sabar. Gak bakal nolongin deh. Artinya udah lepasin. Ketemu sama antum, Bib, aneh ada barang, korma, segala macem. Kalau antum ada pembeli harga segini, Bib. Udah sebatas itu aja. Cuma berharap bahwa antum sebagai penolong aneh, jangan. Allah marah kayak begitu. Maka kosongin hati, cuma ada Allah di situ. Jangan pernah meminta sama manusia, jangan pernah berharap sama manusia, dan jangan pernah menceritakan apapun sama manusia. Apapun kondisi kita ya cengar-cengir aja, cengar-cengir. Nggak boleh ada orang yang tahu susah kita. Dan yang ketiga ya tunggu aja, pasrah. Banyakin sholawat, senengin kekasihnya, banyakin istighfar, minta maaf. Karena Itu yang antum kerjakan kemarin. sedang terus dari kemana sampai sekarang sih. Aneh kan Enggak, juga- dari awal tuh antum terpuruk itu antum kerjakan itu terus berubahnya cepet apa instan apa ada proses lagi? Nah makanya selama di hati aneh kok masih kotor, dalam arti ada zat selain Allah, ya Allah sih sabodo pasti lama. Cuma kalau bener-bener kayak aneh bilang tadi ketika udah di jab, Oh, tep, jatuh, kalau ente Udah. pura-pura naik lagi, dia naik lagi, ya terasa hajar ya. lagi, habis. Kita udah gulung-gulung tangan lagi, hajar Oh, lagi. hajar lagi. Selama masih kita pakai pikiran kita berhadir, tetap dihajar terus. Cuma ketika udah, Allah ampun deh Allah, udah sampai di sini aja ya, Masya nyerah. Allah ya. Pasti ditolongin. Pasti ditolong. Pasti ditolong. Sama kayak gini, analoginya gini. Ketika kita masuk kelas dan dikasih ujian, soal ujian dari Bu Guru, ya soal ini mah gampang. Dia masih ngebet, dibuka handphone, Google segala. Tapi ketika kita udah bilang, nyerah Bu Guru, ini soalnya kita balikin lagi nih. Tuh guru bakal ngasih tahu jawabannya, bakal ngajarin nggak cara nyelesainnya. Diajarin. Sama kayak Allah, ya Allah, saya pasrah, saya salah, saya nggak ngerti cara ngerjainnya gimana, saya bodoh ya Allah. Indah Ya sekali. jelek-jelekin diri kita sendiri aja, saya bodoh, bantuin ya Allah, tolongin deh. Dikasih tahu jawabannya. Dan itu dimensinya nggak masuk akal, Wik. Contoh waktu Ane punya usaha itu, Ane dari 8 bersaudara itu, kampus Ane tuh tergolong paling bagus di antara saudara-saudara Ane. Kampus Ane kan UGM ya. Katanya nomor 1 se-Indonesia. Panis ya langsung. Manis. Oh, ini satu kata ini bisa ngerubah arah podcast ini. Karena saingannya Lanjut, beliau lanjut. juga di situ kan. Saingannya beliau juga di situ Pak Oh, Ganjar kan. Oke. Lanjut terus. Iya. Jangan Jadi, dirubah ke situ ya. orang jadi orang tua Ane pengen berharap Ane lulus kuliah tuh Ane kerja di korporasi. Nah itu karena Ane di Jakarta, kampus Ane di Jogja, setiap teman-teman Ane yang ngelamar kerja tuh pasti nginep di rumah Ane. Oh. Dan akrab sama orang tua Ane, sama abah umi akrab. Nah ketika Ane milih buat usaha segala macem, abah atau umi tuh kalau ngobrol sama Ane tuh bikin pengeng kuping Ane gitu loh. Nasehat. Nasihatnya enggak sebenarnya. Itu temanmu yang ke rumah itu di Telkom udah jadi apa sekarang? Oh. Ane tahu ini goalnya Bikin nih, trigger nih. suruh keluarin ijazah Ane nih kan udah ngelamar juga jadi pegawai korporasi Pegawai. atau BUMN atau PNS. Iya dong, karena kan ente keluaran dari UGM. Iya bahkan harusnya dari, begitu. Ah. Cuman dimensi itu kenapa Ane nggak milih kerja? Karena yang Ah. pertama Ane udah sekolah dari kecil sampai kuliah itu, walaupun badan Ane nggak pernah kecil ya, cuman dari Ane Iya. kecil Tapi besar. sampai ya, Ane Masya kuliah, Ane di kampus di sekolah negeri dan harusnya ketika lulus Ane punya kontribusi sama negeri ini juga. Allah. Oh. Minimal nggak menu-menuin slot buat lapangan pekerjaan. Iya, Di iya, dasar Ane itu. Ajib. Ya setiap hari tuh ngomong begitu Ane pengeng jadinya. Ane jarang ngobrol sama orang tua, Ane jarang ngobrol. Apalagi punya duit, tambah gede kepala nih kan, punya duit, jarang ketemu, tengil lah pokoknya. Itu dari usaha apa antum punya duit waktu itu? 2010 lulus kuliah, Ane jualan telur dulu setengah tahun, terus bikin usaha logistik, kerjasama sama beberapa perusahaan logistik di Indonesia. Terus 2015 Ane bikin IO, event organizer. Usaha ya. 2019 bikin Glek. Dan saat itu duit Ane lagi ada-adanya segala macam, jadi agak tengil sama orang tua, berhubungannya nggak baik, kurang ajar, dipanggil jarang datang, ngebantah, mentingin kerjaan, tenar di luar, lebih senang entertain orang daripada entertain orang tua. Wah, kacau Ini banget. banyak yang seperti ini sekarang nih. Banyak, Hati-hati sangat-sangat tuh. Nanti ada waktunya antum yang sudah pernah kan trak Iya, jatuh. nanti bukan cuman bukan cuman tangan badan semua dihisap. Durasi telepon kita di WA ke orang tua sama kita juga tadi dihisap banyak-banyakan mana tuh kira-kira. Betul, WA betul, kita, data kita semua keluar lebih banyak manfaat apa maksiat apa buat orang tua atau buat orang lain. Betul. Nah disitulah hubungan gak baik segala macam, Bib. 2017
17 ane pisah sama mantan harim. Makin nyungsep 2018 itu Umi ane ke rumah waktu itu ane ingat banget. Masya Allah, orang Umi tua ke rumah. Umi nginep di rumah. Terus di rumah tuh ane punya celengan, Bib. Jadi pas ane pisah tuh ane punya celengan. Celengan tuh ada 3. Pertama buat nikah lagi. Yang kedua tuh buat haji. Yang ketiga buat kalau nggak salah buat sedekah atau buat kambing gitu loh, ane lupa. Nah di hari itu ane nggak bisa nyelengin lagi. Udah Nggak punya duit. Hancur kan, cuci, masuk mesin cuci, laundry. Iya. Masuk mesin cuci, laundry, nggak punya duit sama sekali tuh buat masuk lagi. Cicilan rumahnya juga mangkrak. Ane punya utang tuh, 1,4 miliar waktu itu. Terus udah nih kayaknya gara-gara ane sering ribut sama Umi. Ngomongnya nggak enak sama Umi. Kalau disuruh tuh ngebantah pokoknya. Datang Umi ke rumah. Umi tiba-tiba ke rumah, dia bukan settingan ane suruh ke rumah, tiba-tiba dia nongol ke rumah, dia nginep gitu loh. Ane tiba-tiba nyamperin dia di kamar, minta maaf banyak satu, uang celengan ane tuh 2,7 juta ane kumpulin, ane kasih nih, ini celengan Mahdi udah nggak punya duit lagi nih, doain biar berkah segala macam, maafin banyak salah, ane peluk beliau, ane cium kakinya 2, ane ciumin kakinya, berdamai sama Umi. 3 hari kemudian ane dapat project yang nilai keuntungannya itu utangannya lunas, bahkan lebih dikit buat buka gelek di awal, dari pintu yang nggak diduga-duga. 3 hari kemudian setelah berdamai sama Umi, karena bilang setelah antum kasih yang harta ya segitu-gitunya yang iya, ada duit cash flow-nya itu damai sama Umi 2,7 juta ya. Iya. Buat Umi. Umi ambil. Terus dia juga nganet juga kaget, anak tiba-tiba datang karena sering ribut kan, sering ngebantah beliau kan ke rumah, diambil tabungannya, terus 3 hari kemudian dapat dari pintu yang nggak diduga-duga sebuah kerjaan yang Anda juga nggak pernah duga-duga juga, Anda nggak kenal sama orang yang ngasih juga, tiba-tiba suruh datang. Boleh tahu apa itu kerjaan proyeknya? Bikin pakaian, baju buat acara seminar, tapi selama setahun. Luar biasa. Baru di situ bisa bikin gelek, ada kelebihan itu. Ada kelebihan dikit, setelah utang Anda lunas semuanya, Anda bikin gelek. Pertama di mana gelek dia? Di Pejaten. Oh, di Pejaten. Iya, di Pejaten itu dekat kampusnya almarhum Abah. Abah kan ngajar di UNAS. Pasar Minggu. Iya. Jadi Abah itu dia tuh nggak pernah mau Ngajar. masuk ke ngajar, beliau ngajar, terakhir wakil rektor. Beliau nggak pernah mau masuk ke usahaannya, emang nggak mau campur ya, usahanya nggak mau campur. Jadi aneh baru tahu tuh, ini buat teman-teman semuanya, khususnya kalau punya pilihan yang berbeda sama orang tua, dan orang tua terlihat tidak setuju segala macam, sejatinya bukan mereka tuh nggak setuju sama pilihan kita, Bib. Cuman mereka tuh nggak mau anaknya itu susah sama pilihannya. Jadi waktu aneh ingat waktu punya usaha itu, aneh pulang tuh kalau habis kerja capek, itu muka ditekuk gitu loh, masuk kamar muka kucel gitu loh. Harusnya kita tunjukkan ke orang tua apapun pilihan kita membuat kita tuh bahagia, pulang wangi, rapi, senyum, kasih kabar penjualannya bagus segala macam. Nah itu orang tua pasti setuju tuh. Bukan pada nominal uangnya, sebenarnya orang tua tuh nggak pusing kayak begitu. Banyak orang tua nggak pusing kayak begitu. Tapi gimana anaknya bisa seneng dan bisa konsisten sama pilihannya. Dan aneh nyesel aneh nggak ngelakuin itu sehingga aneh punya hubungan yang nggak baik, sering ngedebat, sering julid, sering apapun. Jadi abah aneh termasuk yang nggak pernah mau nginjek kantor aneh gitu. Dia nggak mau masuk, dia ngajar aja. Nah, singkat cerita sebelum beliau meninggal 2019 akhir, produk aneh diminum sama Pak Sandi di mobil. Sandi Uno. Nah, aneh tunjukin videonya ke abah, terus dia elus pundak aneh, terus beliau bilang, ya abah bangga sama kamu punya buka lapangan kerja yang banyak. Dan sebelum beliau meninggal itu, dari beberapa sumber yang aneh dengar dari abang sama dari sekretarisnya, beliau mampir ke gelek aneh yang pertama. Cuman berdiri di depan aja, ngeliatin aja. Ini punya anak gue nih. Iya, nggak tahu dia pikir apa. Dia aneh tahu pas lagi udah meninggal gitu loh. Jadi juga ya. Ya 1 atau 2 bulan sebelum beliau meninggal tuh dia main ke gelek, duduk di depan ya, liatin sebentar, habis itu ditinggalin. Doa itu ya. Mudah-mudahan insya Allah doa. Dan aneh yakin panggung atau kesempatan kemarin diwawancarin sama Rasil. Rasil itu radio yang aneh sering denger sama abah ketika ke kantor berdua nganterin beliau. Aneh yakin itu adalah, jadi hari ini yang aneh dapet itu 1% doang karena gelek atau karena aneh sih. 99% tuh tiket yang atau buah yang aneh petik dari almarhum abah sama almarhumah Umi. Umi baru kemarin 3 bulan lalu, Januari kemarin. Di mana di ini? Di Kampung Kandang, kalau abah di Jeruk Purut. Jeruk. Terus
ini dong merasa kehilangan juga dong, terpuruk juga bagaimana pas meninggal Umi? Pas Umi 2 tahun Isra Mi'raj, 2 orang yang biasa mensupport Ane sekarang. Ya kayak Ane bilang, ditilang SIM itu ada atau nggak ada apa tetap ketilang juga gitu. Ketilang Cuman juga. agak beda ketika menghadapi sesuatu, kita bukan sebagai pemain terakhir itu, bukan sebagai kiper, masih ada kiper, dalam artinya orang tua kita, itu beda. Walaupun kita main bola, kiper kita misalnya mainnya nggak bagus, cuman beda ketika masih ada kiper, masih Karena pede masih kita ada backnya, jagain. masih ada yang jagain, masih ada yang doain, masih ada yang jagain. Sekarang posisinya berubah, kita paling terakhir jaga gawang nih, orang terakhir nih. Mentality dropnya ada juga, mentality nervousnya ada juga, karena agak cepat ya 2 tahun ini agak cepat kehilangan dua-duanya. Cuman dengar juga dari guru-guru saat tidak ada lagi orang yang terlihat mau nolong kita, sejatinya Allah lagi menunjukkan bahwa hanya Dia yang pengen nolong gitu. Penghiburnya di situ sebenarnya. Sebagaimana Rasulullah kan begitu juga kan, dicabut orang-orang kesayangan beliau kan, tapi semakin dewasa jadinya. Itu salah satu proses pendewasaan kita untuk itu. Luar biasa nih Habib Ahdi atau Habib Aresdi Mahdi Asyatiri. Ya, Habib Salim Syatiri dong berarti ya, masih ada gorobah ya. Harusnya begitu. Tapi antum ada pernah belajar di Hadramut? Enggak, belum. Nah, belum. Itu dia. Tapi memang jadi atau ziarah ke sana belum Anda juga? lebih banyak belajar di luar Hadramut ya, makanya Anda kesini pakai celana jeans. Enggak apa-apa, cakep Beb, enggak apa-apa. Tapi maksudnya ada pernah ziarah apa belum juga? Ada niat? Abah tuh nggak terlalu gaul sama habaib gitu loh. Jadi aneh baru setahun ini, wasilah paling besar itu adalah dari teman-teman Bikers Dakwah. Bikers Dakwah, dia juga udah di sini Alfi. Iya, Alfi, Kusi. Jadi aneh sangat sayang mereka tuh, beliau yang menaruh rel bahwa saya aneh pikir ya kalau habaib paling yang lulusan tarim, lulusan pesantren dan punya marwah segala macam. Satu ketika acara mereka maulid, aneh pakai baju koko, datang sebagai peserta aja gitu. Dan beliau memuliakan semua ahlul bait, beliau ajak aneh ke panggung gitu. Aneh bingung kan. Aneh sempat ngomel sama tim aneh di lapangan, waktu itu kan ada tim aneh juga lapangan, apa nggak bilang suruh ke panggung biar kita pakai baju yang pantesan. Mereka juga nggak ngeh juga gitu. Artinya ya Alfi pikir semua habaib, mau jahil, mau yang taat, mau yang pinter, semuanya punya karomah yang itu harus dimuliakan. Itu luar biasa banget. Dan dari mereka baru kenal banyak orang, kenal dan merasa pede buat kenal sih gampang kenal sama habaib. Jati diri. Tapi punya pride atau punya apa istilahnya? Kepedean ya, pede, punya rasa percaya diri buat ketemu itu enggak. Itu mereka itu yang suntik pertama kali hormon itu atau endorfin itu di mereka yang suntik itu. Jadi aneh pede ketika ketemu Habib Mustaba, sahabatnya Habib Qudsi juga, ketemu sama ini, ketemu sama itu. Alhamdulillah. Memang apa yang ditakutkan karena antum juga kan mengalir darah Rasulullah SAW dan juga luar biasa sudah menginspirasi orang banyak. Gelak sudah ada di mana-mana. Suksesnya tadi baru 2 yang kita dapat. Pertama niat, yang kedua menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan 3 pintu ya. Pintu orang tua, guru, anak yatim. Yang keempat hamba-hamba pilihan lainnya. Ada lagi pintu keempat hamba-hamba pilihan lainnya, yaitu fakir miskin, duafa, para penghafal Quran, musafir dan segala orang berjuang jalan Allah. Tapi yang utama di 3 itu. 3 itu. Terus yang ketiga? Selanjutnya ketiga tinggal ikhtiar. Baru ikhtiar. Orang kalau maaf ya misalnya deket sama Pak Jokowi aja, merem aja dapat proyek mungkin. Merem aja dapat kemudahan lah istilah di Indonesia ini. Mau terbang kemana aja gampang lah istilahnya. Apalagi kalau deket sama Allah kan, apa sih yang tinggal kun doang jadi. Orang mau bisnis cupang aja, kalau cupangnya untung 1.000 dikali 1 juta cupang, jadi kok. Betul. Orang kalau deket kayak antum punya staff yang kesayangan di sini siapalah. Bib datangnya undangan aneh ya, besok nikah, nggak mungkin antum nggak transfer dia duit tuh nggak mungkin. Betul. Anaknya tuh, padahal cuma kasih tahu doang, Bib, apa aneh telat, anak aneh sakit. Itu otomatis pasti antum transfer atau perlu apa segala macam. Itu sifatnya dimensi manusia yang terbatas. Bagaimana Allah yang tanpa batas, maha. Soal kecil, asal kita deket dulu gitu loh. Asalkan kita nggak bikin aneh-aneh aja. Kalau bahasa orang Ambon tuh nggak bikin barang bodoh-bodoh. Selama itu normal-normal aja. Iya, orang Ambon bilang jangan bikin barang bodoh-bodoh. Asal normal-normal aja nggak mungkin sih, enggak. Cuman masalahnya kita sering lupa. Kita udah bikin salahnya berapa lama, laundryannya tuh berapa jam, berapa hari. Kita pengen laundryan express semuanya.
Kita lupa gitu loh, cuciannya belum kering, masih dicuci, ini belum dijemur, masih dicuci. Kotorannya udah berkerak, Bib. Udah berkerak, udah gimana mau pakai pemutih berkali-kali namanya udah kerak susah. Jadi harus ada proses ya. Ada prosesnya. Iya, luar biasa. Baru ikhtiar tuh di situ ya. Jadi ikhtiar itu setelah nomor 3 berarti. Iya, banyak orang naruh ikhtiar tuh pertama. Suatu waktu tuh aneh waktu 2014 tuh aneh punya usaha logistik tuh kemalingan. Itu 7 hari sebelum Lebaran. Dia kebayang lah sedihnya kayak apa, tambah juga ilmu atau ini juga belum mantep-mantep amat. Dan itu nyebelin banget tuh, nilainya kurang lebih 1/4 miliar. Wah, 1/4 miliar biar kelihatan besar. Iya, padahal 20 juta. Iya. Terlihat besar. Kehilangan, dicuri, dibobol tempat aneh. Barang-barangnya diambil. Terus? Nah, aneh abis itu ngadep ke salah satu pemilik ruko aneh gitu. Aneh mau bilang bahwa aneh nggak bisa bayar tahunan. Aneh nggak punya duit saat itu. Aneh baru bisa bayar bulanan. Qadarullah si pemilik ruko ini memang orang yang soleh ya, pasangan yang soleh. Bu Sunelti ini, semoga Allah berkahi beliau selalu. Amin. Beliau cerita tiba-tiba, Res, pernah dengar nggak ceritanya Nabi Musa waktu beliau sakit, beliau doa sama Allah, ya Allah, saya sakit ya Allah, tolong sembuhkan saya. Nah Allah perintahkan beliau ambil daun depan rumahnya beliau. Dan seketika Nabi Musa ambil, seduh dan sehat. Beberapa waktu kemudian Nabi Musa sakit yang sama. Dan beliau ambil daunnya, diseduh, ternyata nggak sembuh gitu loh. Beliau protes, beliau ngomong, ya Allah ini kan daun yang sama, kenapa nggak sembuh? Nah Allah bilang yang sembuhkan kamu bukan daun, saya. Apa hikmahnya adalah banyak kita naruh Allah tuh terakhir. Atau bahkan nggak naruh. Bahkan seorang panglima perang terbaik sepanjang zaman, baginda Rasulullah pun ketika jahit terompanya kan, ya logikanya nggak mungkin lah panglima perang nggak bisa jahit sendal, nggak mungkin Bebe. Tapi beliau selalu ngasih tahu, ya Allah saya pengen jahit sendal, ya Allah saya pengen begini, ya Allah, selalu naruh Allah di awal. Nah ini yang aneh pelajarin, yang aneh sedang lakukan. Ya Allah saya pengen nyari karyawan ya Allah saya pengen nyari outlet. Itu biar sistemnya yang naruh Allah di awal. Sama kayak layaknya aneh hari ini dikasih tahu bahwa Beb aneh mau mampir ya ke tempat antum, maka antum akan siapkan yang nyambut aneh di bawah, makan siang aneh, minuman aneh, tempat sholat aneh. Karena aneh ngasih taunya di awal gitu loh. Iya. Kalau ngasih taunya di akhir nggak bakal disiapin, nggak begitu. Dan emang belum ngasih tahu di awalnya nih. Belum ngasih tahu di awalnya. Oh iya. Nah makanya ketika kita naruh Allah di awal segala macam, semua jalan tuh bakal infrastrukturnya bakal dirapiin semua, asalkan naruhnya di awal. Ya. Banyak dari kita ketika pasangannya bermasalah, ya Allah kok pasangan saya begini banget sih. Lalu waktu milih kasih tahu kagak masalahnya. Ya Allah kok main ambil aja ya Allah kok partner saya begini, ya Allah kok karyawan saya begini. Ya Allah kok nyari gitu. Ya kan lu yang nyari, ngomong gak sama gua gitu loh. Karena kalau ngomong itu ya keajaibannya luar biasa sih. Berarti Beb, afwan anak potong. Jadi antum nih seperti ini maksudnya dapat inspirasi, dapat ilmu begini digabungkan dengan usaha-usaha yang antum jalani sekarang, itu yang merubah sekarang menjadi lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Bagaimana? Iya, itu yang mudah-mudahan lebih baik dari sebelum-sebelumnya karena belajar dari kegagalan. Ketemu sama guru-guru yang luar biasa. Hari ini ketemu sama antum juga. Dan antum speak up kepada orang-orang supaya mengikuti itu kan. Mengikuti itu. Jadi jangan pakai dimensi otak. Oke. Logikanya gini ya, seperti contoh dimensi otak kayak hari ini kita nih kan cemas banget sama namanya COVID sekarang. COVID itu kan kena sama banyak orang yang notabene pakai masker, notabene makanan teratur, kena juga gitu. Kenapa kita begitu parno? Karena dimensi kita pakai dimensi otak. Dan hari ini banyak usaha-usaha orang juga banyak yang gugur. Ini banyak juga kesalahannya orang ya. Ketika kita sudah terbiasa buat sedekah atau kita bikin berbagi sama orang. Ya Allah kok sedekah saya nggak berbuah hasil sih ya Allah. Padahal sedekah itu berbuah hasil itu satu contoh balasan. Balasan yang lain hari ini apa yang kita punya nggak diambil juga itu bagian dari sedekah. Kita sedekah 1.000 dapat 1 juta. Kita sedekah 1.000 nggak diambil 1 juta kita, itu juga bagian sedekah juga. Anak kita nggak diambil, orang tua kita masih ada, tangan kita masih utuh, jari kita masih sehat. Itu bagian dari sedekah. Yang kalau kalian nggak sedekah, ini bisa hilang jempol kita, tangan kita, nyawa kita, usaha kita. Maka jangan minta sama Allah itu selalu rizki, balasan, kita nggak dimatiin aja atau nggak dicabut aja, itu udah rizki luar biasa sih.
Betul. Karena sering ngomong tuh kalau di ini, ente tuh jangan bikin namanya rezeki itu duit mulu. Ente Betul. mau sekarang dikasih duit 1 miliar, tapi mata ente buta, kan nggak mau. Ente bangun tidur mata ente masih melek, itu rezeki ternyata dari Allah, bisa lebih dari 1 miliar ente. Nanti punya istri cantik tapi buta sama aja, mendingan biasa aja tapi bisa lihat Ya, kan. itu Sekarang jadi analogi itu Iya. memang harus orang-orang sekarang tuh dikasih tahu, Beb. udah ngeliat Sebenarnya mereka juga udah tahu, tapi kadang-kadang dengan adanya antum, dengan adanya Iya. kita dan teknologi seperti ini, kadangkala ini suka membuat orang keinget, Bib. Fadzakir, fa inna dzakir tanfa'ul mu'minin. Mengingatkan, sehingga pengingat ini benar-benar bermanfaat buat yang lain yang pendengar. Jazakallah khair, luar biasa. Jadi banyak orang itu kalau ngomong CEO-nya Telkom lebih didengar ketika ngomong di Indosat. Nah, CEO-nya Indosat lebih didengar di kereta api gitu. iya. Jadi kalau orang sekitar kita ngomong nih, ini murid antum yang di sini bisa jadi ketemu antum, ya masuk kuping kiri keluar Iya, kuping kanan. kadang-kadang Cuma kalau begitu. Habib lain yang ngomong, ini bener nih, bener nih. sesuai nih, aneh banget nih. Benar. Biasanya begitu. Betul. Jadi aneh keinget sama Kadang-kadang temennya Abah Ani itu namanya Syukur. Dia tuh nakal waktu kecil, pokoknya nakal banget. Suatu waktu dia ketangkep, kata Abah Ani, ketangkep di polisi gitu. 1 hari di penjara tuh gara-gara berantem apa. Pas keluar, si Syukur dikerubungin sama teman-temannya nih, termasuk Abah Ani nih. Kur, kamu diapain sama polisi? Polisi bilang apa? Syukur bilang, yang polisi bilang tuh sama kayak orang tua kita bilang. Cuma kalau orang tua kita bilang kita nggak dengar. Kadang-kadang- Kalau polisi dengar ngomong kita dengar gitu. Benar. Jadi banyak orang kayak orang-orang yang jualan depan Masjidil Haram dengar azan biasa aja. Jadi Cuma kalau hilang mereka girohnya ya? kehilangan girohnya udah biasa. Tapi kalau mereka ke Menara Pisa, girang tuh pasti tuh. Oh, Pisa tuh baru buka Menara Eiffel, Menara Pisa. Dijabarin sama mereka tuh. Ya. Nah, kita biasa mematahari. Apa yang antum ucapkan sudah sering anak ucapin juga, tapi kadang-kadang ya begitu. Beb minum gelak dulu. Minum gelak dulu. Mana gelaknya? Luar biasa tuh. Langsung, Beb, ada gelaknya di sini, Beb. Apa? Luar biasa. Ayo, Beb. Masya Allah. Ini namanya luar biasa ini. Oke, setiap kemasannya ada pesannya. Apa nih pesanannya, Beb? Coba. Itu tutupnya di atasnya. Di atasnya. Oh ya, Hadisnya coba kita Rasulullah. baca ya. Gelak sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat. Anfa'uhum. Khairun nas anfa'uhum linnas. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Maka jangan bangga kita lulusan pesantren mana, kita dari kampus mana, kita sekolah di mana, kita mobilnya apa. Cuman dari kampus kita, dari mobil kita, dari perhiasan kita udah punya manfaat apa buat orang gitu. Udah berapa orang tercerahkan dari kita. Udah berapa orang yang senyum gara-gara kita. Udah berapa orang yang hatinya tenang gara-gara kita. Itu yang harusnya lebih dikedepankan, manfaat buat orang. Luar biasa. Udah 50 otot Iya. di Indonesia. Di bumi, Bib. Di bumi. Di dunia, di langit nggak tahu. Di langit. Ada berapa varian sih? Cuma satu ya? Itu lah yang beda. Itu kopi susu, Oh, itu green tea. ini green tea. Ini green tea. Ya. Kopi susunya. Tuh ada pesannya juga, Bib, di gelasnya. Hah? Gelas bawah ada pesannya. Di bawah. Di gelasnya. Balik-balik. Oh. Sudahkah kamu doakan orang tua hari ini? Allahumma ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, dilapangkan dadanya, diluaskan rezekinya. Mudah-mudahan juga yang udah meninggal dunia dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita menjadi anak yang saleh. Amin. Ya rabbal alamin. Luar biasa pengingatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kopi susu ya? Oh, jadi terinspirasi atau bukan triggernya tadi ya? Ada orang yang bilang kalau bukan ini jangan minum itu ya, kalau Iya. bukan mendukung LGBT jangan minum itu. Dari itu awalnya ya? Atau bikin Awalnya ini? di situ. Jadi kenapa mesti pilihan produknya di minuman di situ. Dia di Kashmir itu, Bib, daerah antara Pakistan sama India itu pemerintahnya itu pro sama India. Rakyatnya pro sama Pakistan, Muslim. Di sana punya kebiasaan, asal itu produknya Muslim, mereka pasti beli. Karena keuntungannya itu pasti, walaupun lebih mahal, bro. Karena keuntungannya itu buat membesarkan anak-anak Muslim, membeli susu. Itu gimana itu bisa terjadi di Indonesia, Beb? Nah iya, itu Karena aneh Indonesia sedang ini umat melakukan. Muslimnya banyak.
itulah yang Anda lakukan sekarang. Anda sama keluarga udah nggak makan tuh fried chicken yang warnanya merah yang gede-gede. Udah 2 tahun Anda Oh, nggak berarti makan. dari keluarga kita dulu. Dari sekarang kita mesti jagain. Kalau ada punya muslim, kita mesti beli. Siapa yang bela produk muslim? Kalau orang lain bela agamanya dibilang toleransi. Dan kita bela agamanya dibilang intoleran. Sebagai contoh, walaupun sebut merek karena beliau nih guru aneh juga ya, JNE ya. Itu punya anak bangsa. Itu mereka itu satu waktu mereka pernah buka lowongan khusus muslim di periode Natal. Padahal itu baik supaya karyawan mereka yang non-muslim bisa merayakan ibadahnya, yang muslim membagian jaga di gudang. Cuman itu di blow up segala macam sehingga seakan-akan tuh intoleran segala macam. Padahal kompetitornya itu bukan masalah Natal atau Idul Fitri, mereka emang rekrut untuk kalangannya mereka, itu biasa aja. Padahal yang satu lagi yang real punya muslim, yang real tiap hari kasih makan anak yatim, duafa, yang mengumrohkan ribuan karyawan, itu dihajar kayak begitu. Jadi nggak boleh sukses ya orang yang muslim. Padahal Iya. kita yang Dan kita harus biasa, udah stop. Kalau kita punya uang, kita belilah produk saudara-saudara kita, teman-teman kita. Cuma kalau kita nggak punya, pakailah story IG kita, WA story buat promosiin doang. Itu bakal dihisap kok data kita buat apa aja. Jangan cuman mata, kuping doang. Data buat apa dihisap. luar Kita biasa ini, sangat promosiin. menginspirasi sekali nih pemirsa. Jadi produk muslim tolong disebarkan dan tolong diberi. Oke, Beb, jazakallah khair. Terima kasih banyak. Sebelum ditutup, jadi tadi berapa, Beb? Yang pertama niat. Ya, itu kan memulai usaha. Untuk berusaha niat. Sekarang kalau memulai kaya, terakhir tanda kasihin. Oke, niat terus Niat yang kedua adalah ridhonya Allah. ridho Allah. Ketiga, Ada 4 tadi ridho Allah pintunya. pintunya Orang 4. tua, Orang guru, anak yatim, yatim. dan yang lain-lainnya fakir yang lain, miskin dan hamba sebagainya. piaran duafa, fakir Oke, miskin, penghafal tuh, nomor Quran. 2. Nomor 3-nya apa? Ikhtiar. Ikhtiar baru. Ikhtiar itu harus kita baru mulai setelah kita niat dan kita mengapa ridho Allah Subhanahu wa Iya. taala. Nah, itu yang kamu rasakan ya. Terakhir pasrahin aja, udah serahin aja. Serah tawakal Allah. Iya. Jadi kita usaha, kita ikhtiar, hasil Allah taala yang beri. Allah yang kasih semuanya. Allah. Tugas kita di ranah proses, bukan hasil. Oke, tips terakhir nih yang tadi antum buat kaya. Kalau dulu Kemenkes bikin himbauan protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Iya, tapi kena Covid apa enggak? Ya tetap aja Kena kena. juga. Padahal Allah udah kasih juga protokol rezeki. Protokol rizki. Anda namakan protokol rezeki 6S. Apa tuh? 6S. 6S protokol itu Allah yang ngomong. Ya. Jadi pasti terjadi. Pasti bakal kaya. Yang pertama itu sholawat. Sholawat. Ya, jangan harap dah senang Allah bikin senang. Kalau Bikin nggak mau senang sholawat. Allah kalau kekasihnya belum senang dulu. Masuk pintu Tapi antum lewat istri lewat Allah. anak dulu. Benar, Ya kan? benar, Beb. Benar. Allah betul itu. Ini kalau yang bisnis yang ngomong begitu kan, wah luar biasa. Kalau guru udah sering ngomong begitu. Lanjut, Beb. Sholawat. Ya, Jadi jangan dibilang salawat itu bid'ah dan lain sebagainya. Salawat ini luar biasa. Iya. Tuh, yang pertama, Yang pertama sholawat sudah pasti. Masuk. Kita mau ngurus surat aja mesti perlu surat RT dulu baru bisa kelurahan. Walaupun Rasulullah bukan dimensi RT, bukan dimensi jauh. lurah, bukan. Cuma Tapi analoginya seperti untuk itu. mengantarkan buat lurah buka pintu kita mesti ada pengantarnya dulu. Ajib. Nah, sholawat itulah pengantarnya. Marhaba. Terus Iya. yang kedua, Yang kedua adalah senyum orang Senyum. tuamu. Hah? Senyum orang tuamu. Senyum orang tuamu. Iya. Kembali kepada ridhonya lagi tadi ya. Kembali ridhonya lagi. Senyum orang tuamu. Orang tua itu kan mau Allah senang itu kalau ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Ridho Allah fi ridhal walidain. Iya. Wa suhtuhu fi suhtihima. Lanjut, Beb. Nah, nomor 3 adalah syukur. Barang Syukur. siapa bersyukur akan kutambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Syukur. Yang keempat, Yang itu silaturahmi. kayak hari ini. silaturahmi. Ketemu sama orang minimal dapat minum, Alhamdulillah minimal dapat dapat gelar senyum, kayak gini dapat kan, minum ilmunya. gelar. Alhamdulillah. Iya, manjangin Bisa di nambah ilmu, panjang nambah ilmu, umur. nambah rizki. Bisa jadi rezeki kita kayak Safa Marwah larinya kemana, munculnya di mana, ya kan? Kita ketemu sama si Fulan, si Fulan bawa lagi kemana, segala macam. Hari ini ada orang yang punya nonton, mungkin ada kebaikan yang tersalurkan lewat mereka dari wasilahnya podcast ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang keempat adalah silaturahmi. Silaturahmi. Yang Lanjut, kelima yaitu guru-guru kita selalu nyampein
dua amalan yang mau antum dalam kondisi belangsak kayak, habis maksiat kayak, habis nyebur sumur kayak, habis ngapain, mau wudu, mau pakai celana pendek ya, mau nggak pakai baju kayak, yaitu sedekah. Sedekah. Paling gampang dihisap, ibadah yang paling gampang itu kan Dan pertama. kudu berani ya, sedekah. Sedekah itu kudu berani. Harus berani. Seperti antum 51%. Iya. Jadi sholawat sama sedekah itu ibadah yang paling ringan dihisapnya kan, paling gampang diterimanya istilahnya kan. Dan sedekah itu kan nggak harus pakai uang ya Beb. Senyummu depan saudaramu adalah sedekah. Hari ini kesempatan ngasih ilmu, ngasih sharing itu juga sedekah juga. Kita nge-share statusnya usaha teman kita atau share ilmunya orang, quote-nya guru-guru kita itu juga sedekah juga. Tapi yang tepat kata Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Tidak akan mendapatkan kebaikan sampai engkau memberikan infak yang engkau cintai. Ya. Sekarang yang banyak dicintai Disimpan adalah harta. harta. Jadi sedekah yang paling top sebenarnya harta. Walaupun tadi Anda bilang sedekah itu banyak, ada story dan lain sebagainya. Tapi ketika Anda melihat masjid mau dibangun, pakai sedekah senyum nggak kebangun-bangun tuh. Senyumnya pada-pada itu nggak kebangun tapi keluar dari duit tuh. Luar biasa, Bib. Sedekah. Yang terakhir adalah satu-satunya sholat yang paling sering disebut di Al-Quran, sholat tahajud. Dan setelah 5 waktu ya. Duha. Ya udah dikasih toolsnya sama Allah, cuma kita percaya apa kagak itu jadi soal. Antara perintah sama percaya itu kan dua dimensi yang berbeda ya. Banyak dari kita dan termasuk mungkin anak ibadahnya ibadah fisik. Dan kita mesti latihan ibadahnya mesti ibadah hati. Bertahap lah. Dari bawah, dari fisik, dari mungkin belum nggak sholat, jadi rajin sholat. Terus jadi ada dzok nanti lama-kelamaan. Itu tadi semuanya bisa terjadi dengan ya terinspirasi kita atau terinspirasi siapapun. Ketika ente nonton ini mungkin nih ente jarang sholat, nonton ini hidayah datang tak langsung nanti berubah. Kita nggak ada yang tahu hidayah. Innaka la tuhdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayat kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah yang kasih hidayat. Tapi Rasulullah disuruh dakwah. Nah, antum sekarang kita dakwah, kita sebarkan hidayat Allah Subhanahu wa taala. Bib, terima kasih banyak, jazakallah khair sudah datang ke sini memberikan inspirasi, memberikan ilmu dan luar biasa, bukan hanya. Jadi ada dimensi yang lain nih buat dunia, buat bisnis, luar biasa. Digabung dengan akhirat, ternyata disitulah kesuksesan tidak hanya dunia saja, kesuksesan akhirat. Terakhir Bib, quotes buat orang-orang kita, teman-teman kita atau pemirsa di rumah yang bisa ambil satu quotes apa yang cakep dari antum? Oke, sebenarnya quote dari guru Ane yang menjadi pegangan Ane sekarang, bahwasanya jangan salah prioritas. Kesibukan dunia ini sebenarnya cuma buat ngisi waktu antara waktu sholat dan waktu sholat lainnya. Jadi jangan sampai nanti kita berubah fokusnya dunia dulu baru akhirat. Ngejar dunia dulu, akhirat gak bakal ngikut. Tapi kejar akhirat, dunia bakal datang tunduk dengan hinanya. Maka yang paling penting di sini adalah kita berbuat baik, bikin amal soleh yang banyak aja. Perkara posisi, mau jadi apa, mau jadi bupati, anggota dewan, pengusaha atau apapun, biar Allah nentukan. Tugas kita mantesin diri aja, supaya kita benar-benar siap buat nerima hadiah dari Allah segala macam. Karena megang pisau sama megang samurai itu beda. Bawa mobil minibus dengan bawa mobil supercar itu beda. Makanya kita mesti mantesin diri supaya kita ketika sudah siap nikmatnya, kita udah siap. Banyak kita ngejer itu semuanya tapi kita lupa mantesin dirinya. Jadi buat teman-teman semuanya, yang paling penting bukan dunia, yang paling penting adalah kita jadi orang baik. Kita bikin baik orang, bikin girang orang, berbuat baik semaksimal mungkin. Maka kalau kita punya orang staff aja, ketika dia udah bikin senang kita mulu, kita bakal ngasih apa yang kita punya kok. Maka Allah yang punya dimensi yang gak terbatas, ketika kita dekat sama Allah, ya dunia dan seisinya tuh cuma soal 3 huruf doang, soal kun doang sebenarnya. Jadi semuanya. Luar biasa. Dan buat teman-teman yang khususnya pengen punya usaha, sebelum besok usaha kita dibeli sama orang, maka sekarang kita mesti beli usahanya orang. Kita mesti utamakan produk-produk atau usaha-usahanya Muslim. Kita mesti dukung mereka semuanya selagi bisa disubstitusi. Yang keren itu bukan makan di perusahaan atau di brand-brand asing. Yang keren itu kita makan di emperan saudara Muslim kita viralkan dia, dan setelah itu omsetnya naik, tempat jadi besar,
banyak anak-anak muslim lainnya bisa dibiayai dari rumah makan itu, banyak orang-orang bisa kerja di situ. Itulah sebenarnya bahagianya. Yang besar-besar itu nggak usah dipromosi, udah bahagia kok. Luar biasa. Taruh di story, dukunglah mereka semua. Nggak harus gelek kok. Perusahaan-perusahaan manapun yang punya anak bangsa, khususnya muslim, harus didukung. Kalau bukan muslim yang bela produk muslim lainnya, siapa lagi? Betul. Kalau bukan sekarang nih, kapan lagi mau udah habis nih orang muslim yang punya usaha. Ya jangan bangga sama apapun yang terlihat mewah, tapi nggak ada kontribusinya buat Betul. umat. Terima kasih banyak Habib Alasdi Mahdi Asyatiri yang telah memberikan kepada kita luar biasa ilmu-ilmunya. Tadi diingat jangan lupa. Jadi kalau mau beli kain, koko, apa datangnya ke ABD Store ya. Di ABD Store. Kalau mau umrah ke HAC Umroh. Insya Allah konsep-konsepnya tidak jauh dari konsepnya Alasdi Mahdi Asyatiri. Sekian dari saya Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf. Ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.